Yaqulu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juzi'an nasu bi'amalihim. Nanti Allah berfirman di hari kiamat ketika manusia dibalas kebaikannya sama Allah. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladina kuntum turaun fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Allah mengatakan, coba kau pergi lihat itu orang-orang yang beribadah. Kau pergi lihat itu mereka, orang-orang yang beribadah, yang riya bukan karena saya. Apakah mereka mendapatkan pahala? Apakah mereka mendapatkan balasan? Allah itu bertanya bukan untuk dijawab, disindir. Nah, kita lanjutkan. Ini hadis menyangkut riya. Apa itu riya? Intinya fi'lu autarku syai' li ajli gairillah. Melakukan atau meninggalkan satu amal bukan karena Allah. Contoh begini. Kita kan sudah sepakat ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semua untuk Allah. Nah, kalau ada orang melakukan sesuatu bukan karena Allah, bahaya. Contoh, mondok supaya dihormati, mondok supaya kaya, mondok supaya dicium tangannya. Itu. Alhamdulillah min dalik. Berarti itu sudah riya, dan itu termasuk orang yang mendapatkan syirik, ya. Dikatakan inna yasira riya syirkun. Sekecil-kecilnya riya itu dihukumi syirik. Sekecil-kecilnya riya itu dihukumi syirik. Man amila riya lam yuktab alaih. Siapa yang melakukan amal dengan riya tidak dapat pahala sama sekali. Naudzubillah min dalik. Ya, sama sekali ya. Sampai-sampai Allah itu pernah berfirman dalam hadis qudsi, seolah-olah Allah itu mau menyampaikan kita apa ya, kayak kalau saya bilang mengejek tidak sopan, menyindir. Bagaimana Allah berfirman? Ya, yaqulu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juzi'an nasu bi'amalihim. Nanti Allah berfirman di hari kiamat ketika manusia dibalas kebaikannya sama Allah. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladina kuntum turaun fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Allah mengatakan, coba kau pergi lihat itu orang-orang yang beribadah. Kau pergi lihat itu mereka, orang-orang yang beribadah, yang riya bukan karena saya. Apakah mereka mendapatkan pahala? Apakah mereka mendapatkan balasan? Allah itu bertanya bukan untuk dijawab, disindir. Kasar-kasarnya kalau orang Makassar bilang, "Sini ngasing injo tuh riak itu nanti." Itu orang riak itu. Nukiran nanti dapat semua pahala. Enggak. Allah yang bilang loh, ini bukan saya. Subhanallah. Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian, ini firman Allah lah, ini hadis qudsi ini. Ini malaikat disuruh. Ayo coba kalian lihat itu. Mereka yang melakukan amal di dunia yang riya, yang mungkin berdakwah karena dapat uang pasan tarif lah, mau dihormati lah, mau apalah. Coba kalian lihat semua itu. Lihat kalian semua itu. Hal tajiduna indahum jaza. Apakah mereka itu mendapatkan balasan nanti di hari kiamat? Enggak sama sekali. Tapi walakin bal alaihim dzunub, akan tetapi mereka dapat dosa. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Atau meninggalkan sesuatu karena manusia. Apa contohnya? Begini. Ada orang istiqomah ke masjid. Akhirnya apa? Jamaah ke masjid deh. Riya kak nanti. Nah, tinggalkan, tidak ke masjid. Anda meninggalkan amal karena manusia, itu juga riya.
Karena Anda melakukan bukan karena Allah. Meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu harus karena Allah. Lalu kalau Anda tinggalkan kebiasaan itu karena manusia, wallahi itu juga riya. Itu juga riya. Ya. Jadi jangan. Misal begini. Ada orang suka adzan, hobinya adzan ke masjid. Adzan terus ke masjid. Karena ingat ya, yang paling besar pahalanya sholat itu siapa? Yang imam. Imam itu. Karena dia mendapatkan semua pahala makmum. Nomor 2 siapa? Shaf pertama. Lalu shaf kedua, shaf ketiga dan seterusnya. Ternyata di atasnya imam masih ada. Siapa? Yang adzan. Karena yang panggil ki imam adzan. Muadzin itu lebih besar pahalanya daripada imam. Walaupun misalnya dia Allahu Akbar, nanti sholat paling belakang, tetap dia paling besar pahalanya. Ini ada orang adzan Allahu Akbar, misalnya nih adzan terus tiba-tiba dipuji, Masya Allah, gini. Jangan adzan deh, nanti riak kak. Wallahi Anda tinggalkan adzan itu sudah riak. Habib bagaimana nih kalau dipuji kak? Berdoa sama Allah, ya Allah jaga kak dari riak. Masya Allah la quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah ampuni kak kalau riak, ya Allah. Gitu istighfar saja. Jangan ditinggalkan. Akhirnya Anda berhenti beramal gara-gara manusia. Jangan Anda mau tinggalkan kebiasaan karena dipuji manusia, nanti takut dibilang riak. Jangan. Tetap istiqomah. Ya, misal ada yang puji kak, wih tahuan Habib, berhenti mikir bangun pondok deh, kasih jadi kos-kos deh. Misalnya tuh, puji kak anu. Jangan, biar dipuji apa boleh buat, sudah berdoa ya Allah, ampuni ya Allah, rahmat gitu. Minta perlindungan sama Allah. Apakah Nabi pernah bersabda, hati-hati dengan pujian, lebih baik ditampar daripada dipuji. Hati-hati dengan pujian, lebih baik ditampar daripada dipuji. Saya itu pernah kasih kaget Ustadz Muhammad, anaknya Ustadz Taufik, Said Muhammad itu. Seperti adik saya sendiri itu, karena hampir 10 tahun saya bersama. Said Muhammad itu pernah kasih kaget. Masuk di kantin, ada kantin pondok dulu itu, ST 500 rupiah. Ya. Gorengan weci 500, macam-macam, ada poteng dikasih tepung digoreng gitu, ubi goreng 500, masih 500. Tiba-tiba Said Muhammad itu mengatakan begini, semua saya traktir, ayo makan semua. Kalau saya jujur ya, semua muridnya Ustadz, kalau anaknya Ustadz yang traktir takut ki. Karena nanti mati meja warna ini Ustaz. Gitu kan. Ya, tetap makan tapi tidak banyak. Sudahnya kutanya panggil Muhammad, kenapa kok tiba-tiba matraktir? Apa nih jawabannya? Husin, 15 tahun umurku. Mulai dari lahir kak sampai ku besar, tidak pernah kak puji bapakku. Tapi tadi waktu ngeliat udah hasil ujianku, kasih begini kak. Cuma dikasih begini sama abahnya, traktir semua tuannya. Mulai dari lahir sampai besar tidak pernah dipuji. Karena orang kalau memuji itu berarti mencelakakan orang yang dipuji. Hati-hati. Orang Bugis bilang Andre Supah atau En. Ya, En itu. Hanya jangan gampang muji. Kalau pemuji, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Jadi jangan tahan itu pujian, tahan ya. Jangan gampang memuji. Nanti kalau perlu doakan saja, ya Allah mudah-mudahan dijaga nikmatnya. Habib, bagaimana kalau memuji Nabi Muhammad? Oh, tidak ada masalah. Kenapa? Jangankan makhluk memuji makhluk. Kita kan ini makhluk, memuji Nabi Muhammad makhluk.
pencipta alam semesta saja, nah puji makhluknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah sudah kasih contoh sama kita memuji nabinya, masa kita tidak boleh memuji? Ya kan, paham maksudnya nih? Kalau makhluk memuji makhluk masih mending, tapi kalau pencipta memuji makhluk tidak pantas. Yang pantasnya makhluk memuji pencipta, itu yang pantas. Makhluk memuji pencipta, pantas. Pencipta memuji makhluk, enggak pantas. Loh, tapi kenapa Allah? Itu kan haknya Allah. Karena keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada itu, qasidah itu. Ma madahtu Muhammadan bi qasaidi walakin madahtu qasaidi bi Muhammadin. Saya tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, tapi qasidahku menjadi terpuji karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut. Ini hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innal ibqa'a 'alal amal asyaddu minal amal. Nah, ini. Sesungguhnya mempertahankan hasil amal itu lebih sulit daripada beramal. Maksudnya apa itu? Hasil amal, Anda pernah, mungkin maaf ya, Anda tadi malam tahajud, Anda jaga mulut Anda supaya orang tidak tahu, itu lebih sulit daripada beramal. Mempertahankan pahala dari amal kita itu jauh lebih sulit daripada amal itu sendiri. Tidak gampang ya. Umroh susah. Pakai uang, tenaga, waktu. Betul apa enggak? 30 juta loh sekarang umroh. Sudah itu waktu lagi. Sudah itu tenaga lagi. Capek loh orang umroh itu. Luar biasa capeknya. 4 kilo. Kurang lebih 1 kali umroh. Jalan kaki. Tapi ternyata secapek-capeknya umroh, lebih susah menjaga pahala umroh. Lebih susah. Karena kadang-kadang ada orang itu, bagaimana caranya supaya orang lain tahu kalau dia beramal. Capek ku kawip. Kenapa kok? Tadi malam baru ke pulang umroh. Paling lagi mau ditanya. Strategi. Hati-hati lo ya. Mempertahankannya itu sulit. Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syobakar bin Salim pernah menceritakan ada orang gara-gara datang satu tamunya, 3 pahala hajinya hilang. Datang satu tamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal inda abuk, ada bapakmu? Naam ya ammi, sani soyah, tunggu sebentar. Ammi itu paman istilahnya. Suruh duduk. Abah, ada tamu. Ya, suruh tunggu. Keluar. Ahlan wa sahlan. Peluk. Masya Allah, kef hal, gini. Nah, panggil menaknya, nak, ambilkan air minumku nak, itu gelasku yang kupakai waktu beli waktu haji pertama. Langsung satu. Begitu masuk waktu duha, najak tamunya sholat duha. Ayo sholat duha ya. Ya. Nak, ambilkan sajadah nak. Itu nak yang saya pernah beli waktu haji kedua. Begitu mau pulang, ada oleh-oleh ya, sebentar ya. Nak, ambilkan nak kurma nak sama air zam-zam yang kemarin hajiku terakhir. Beliau mengatakan 3 pahala hajinya, kata Rasul, semua dihapus oleh Allah SWT. Mempertahankan pahala dari amal itu kadang lebih sulit dari amalnya sendiri. Hati-hati, jangan dirusak gitu loh. Ya, Al-Quran kan sudah mengajarkan kita jangan dirusak. Mana Al-Quran? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
Jangan kau rusak itu amalanmu, diantaranya sedekah. Apapun itu. Dengan mengungkap-ngungkap ataupun dengan menyakiti orang yang pernah dibantu. Itu. Nah, itu kau itu saya terus dikasih uang, itu merusak itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Mengungkap-ungkap atau mengungkap-ungkap, ya. Itu Habib saya dibantu begini misalnya gitu. Itu saja itu. Enggak boleh itu, enggak boleh. Dibolehkan cuma dua perkara. Guru ke murid, orang tua ke anak. Boleh mengungkap-ungkap. Boleh. Misalnya ada anak, naudzubillah min dzalik, kurang ajar, baru bapaknya marah-marah. Kau itu mau kurang ajar sama saya. Saya yang cari nafkah dari kecil sampai besar, siapa yang kasih makan kau? Bisa kau cari uang waktu kecil? Saya yang kau. Jangankan mau cari uang, nasi bubur di mangkok tidak bisa kau angkat di mulutmu kalau bukan karena orang tuamu. Nah itu, ungkap-ungkap kebaikan lah, tidak masalah. Tidak ria itu, tidak ria, khusus itu. Atau guru ke murid. Ada misalnya murid kurang ajar sama gurunya. Iya, kurang ajar mau kau. Iya. Kau itu beleng-beleng juga dulu kalau ndak belajar sama pun. Jadi ndak apa-apa. Artinya bukan saya anjurkan seperti itu, tapi kalau itu terjadi ndak termasuk riya. Ini dua pengecualian ini, ya, dua pengecualian. Karena guru itu dihukumi orang tua. Ya, guru itu dihukumi orang tua.